Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Montessori di Rumah. Halo, namaku Farah dan aku adalah seorang ibu dari anak toddler berusia 24 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit sharing cerita tentang apa yang dimaksud dengan isolation of quality, atau kalau dalam bahasa Indonesia isolasi kualitas. Nah, ketika misalkan kita ngelihat material Montessori yang otentik, atau misal bermain ke sekolah Montessori, ada satu hal yang langsung kita dapat dari impresinya itu, yaitu bahwa material-material tersebut sangat sederhana, sangat simple. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman pernah dengar tentang pink tower atau menara yang berwarna pink, atau juga sandpaper letter dan segala macam, itu semua itu cenderung warnanya itu sangat simple dan sederhana, nggak terlalu banyak gambar, nggak terlalu banyak hiasan-hiasan apapun gitu, itu sangat simple sekali. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi yang membedakan material Montessori dengan permainan-permainan lain, toys yang lain adalah bahwa ada yang dinamakan dengan isolasi kualitas. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan ini, kalau teman-teman yang sudah pernah melihat tentang video aku waktu share tentang smelling bottles, adalah botol untuk mencium, untuk melatih penciuman anak. Nah, kalau teman-teman udah pernah lihat, itu semua botolnya aku tutup dengan warna pink. Nah, ini kenapa? Apa efeknya? Jadi ketika aku tutup botolnya dengan warna pink dan juga biru, ini biru adalah kelompok satunya lagi, tapi intinya adalah satu kelompok ini semua berwarna pink, yang ini berwarna biru semua, kayak gitu. Nah, kenapa kok aku tutup dengan warna seperti itu? Karena dengan kita menutup ini, jadi kan di dalamnya ada bau-bauan, misalkan ada jahe, ada bawang putih, ada kayu manis dan segala macam. Nah, dengan ditutup maka anak tidak bisa melihat isinya. Sehingga ketika dia mau membedakan antara ini dan ini, dia harus membedakannya berdasarkan penciumannya. Harus dia cium seperti itu. Karena lagi ini adalah material untuk melatih penciuman, maka kita tidak membutuhkan penglihatan di sini, gitu. Justru ketika misalkan kita tujuannya untuk melatih penciumannya dia, tapi kemudian kita memperkenalkan bau-bauannya tanpa ditutup, lalu anak bisa menyebut, oh ini bau A, ini bau B. Apakah dari mana kita tahu bahwa dia memang menyebutnya berdasarkan penciumannya, ataukah dia memang membedakan berdasarkan penglihatannya, kayak gitu. Nah, jadi ini benar-benar diusahakan untuk meniadakan kualitas lain selain aromanya dari material ini sendiri, kayak gitu. Itulah yang disebut dengan isolasi material. Kemudian misalkan aku taruh di sini ya. Misalkan teman-teman pernah dengar tentang pink tower atau menara merah muda, itu sebenarnya mirip seperti ini. Aku taruh ya. Mirip seperti ini, coba aku jajar. Nah, dari besar ke kecil, dari paling bawah besar kemudian ke kecil, makin atas makin kecil. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan dilihat mirip sebenarnya sama menyusun balok berjumlah 10, dari yang paling besar dari yang paling kecil. Tapi bedanya apa? Bedanya pink tower itu polos, warnanya cuma pink doang, sehingga ketika anak harus mengurutkan dari besar terkecil, dia benar-benar hanya mengurutkan berdasarkan perbedaan besar kecil dari benda itu, gitu. Sedangkan kalau misalkan box ini, misal kita mau mengurutkan dari besar ke kecil, tapi ada gambar animalnya. Nah, bisa jadi ketika anak sudah melakukan berkali-kali, kemudian dia justru malah hafal animalnya, jadi mengurutkan berdasarkan animalnya, sedangkan dia tidak mengurutkan berdasarkan besar dan kecilnya. Atau misal kayak aku ketika berberes ya, aku mengurutkan berdasarkan
karena aku sudah bisa membaca angkanya, maka aku mengurutkan berdasarkan angkanya. Sedangkan yang ingin kita latih sebenarnya adalah anak bisa mengidentifikasi bahwa suatu material ini besar dan benda yang lain ini kecil kayak gitu. Dan benda ini, material ini, toys ini tidak bisa memberikan itu dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian juga aku punya, tapi bukan berarti material-material yang kita buat sendiri, material-material DIY, permainan-permainan atau mainan-mainan yang kita beli di luar itu nggak bisa dipakai. Jadi kita justru bisa lebih mindful ketika menentukan ketika kita mau beli mainan. Jadi ketika mainan yang ditawarkan itu memiliki banyak sekali fitur yang bisa menghitung, bisa buat sorting color, bisa buat apa dalam satu benda, kita harus mulai berpikir ini berarti dia tidak terisolasi kualitas apa yang ingin dicapai, sehingga ini mainan ini tidak terlalu Montessori, yang mana ketika kalau aku pribadi akan aku hindari kayak gitu. Nah, kemudian juga ini ada contoh aku video, ini adalah video ketika Em berusia sekitar 20 bulanan. Aku membuat DIY tentang sorting shape. Jadi aku suruh untuk memilah-milah shapes berdasarkan bentuk-bentuknya. Ada 3, ada circle, triangle, sama square. Jadi ditonton dulu ya. Nah, pada video itu kalau misalkan teman-teman lihat ada aku membuat warnanya itu sama. Jadi warna shape yang besar antara triangle, dan circle dan square itu semua sama, putih semua. Dan kemudian shape-shape yang kecil itu berwarna merah semuanya, dengan maksud apa? Supaya anak itu mengelompokkan benar-benar berdasarkan shape-nya, berdasarkan bentuk dari potongan-potongannya itu, apakah ini circle, apakah ini rectangle kayak gitu. Circle, square ya. Apakah ini circle atau square, itu benar-benar berdasarkan potongan-potongannya, bukan berdasarkan warnanya. Misalkan bayangkan ketika kita buat triangle-nya berwarna biru, circle-nya kuning, satunya merah. Kemudian kita mau anak mengelompokkan itu. Maksud kita adalah untuk sorting shape gitu. Ternyata anak melihat itu mengetahui bahwa ternyata aku nggak harus loh sorting shape dengan ini, ternyata aku bisa sorting color dengan ini. Sedangkan dia emang udah jago sorting color dan dia nggak jago sorting shape ketika itu. Nah, ketika pada akhirnya dia bisa mengelompokkan itu, kita akan menganggap, wah anak kita udah jago ya buat mengenali bentuk-bentuk di sekitarnya dia. Padahal that's not the truth gitu. Bisa jadi dia itu memilah-milah berdasarkan warnanya, bukan berdasarkan bentuknya sendiri kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mulai sekarang kalau misalkan mau beli mainan, mau buat DIY, mulai dipikirkan bagaimana ya supaya aku bisa lebih mengisolasi kualitas dari material yang mau aku bikin ini gitu. Mungkin kita bikin warnanya sama semua, size-nya sama semua, atau tidak banyak jenis-jenisnya, segala macam, supaya mainan tersebut, material tersebut lebih Montessori-ish. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification untuk tahu video selanjutnya dari Montessori di rumah. Bye bye, assalamualaikum.